Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Saya Intan Nurtia dengan NIM H0225 dan saya Rafa dengan NIM H0225 Saya Rahmat dengan NIM H0225 Jadi, kami di sini akan memperkenalkan media pembelajaran yang kami buat, yaitu QuickVis, visualisasi grafik trigonometri. Pada awalnya, kami melihat banyak yang merasa bahwa pembelajaran trigonometri itu susah. Biasanya kita cuma melihat angka, rumus, dan soal. Kita nggak benar-benar tahu bentuk grafiknya itu gimana. Nah, dari situ kami kepikiran, bagaimana kalau kita belajar menggunakan grafik yang lebih visual. Artinya kita nggak cuma membayangkan, tetapi kita melihat bentuk grafiknya itu gimana. Nah, karena kalau sudah kita lihat bentuk grafiknya itu gimana, pasti akan lebih mudah kita pahami daripada cuma dihafal. Kita masuk ke pengertian QuickVis. Jadi, QuickVis itu adalah trigonometri visualization, adalah sebuah produk pembelajaran inovatif yang digunakan untuk menampilkan grafik fungsi trigonometri secara visual dan interaktif. Seperti fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Nah, kita masuk ke tujuan. Pertama, memahami grafik sinus, kosinus, dan tangen. Bahwa kita harus memahami grafik trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, bukan hanya sekedar tahu namanya saja. Juga menghubungkan dengan kehidupan nyata. Bahwa kita sebenarnya harus sadar bahwa trigonometri sangat berhubungan dengan kehidupan nyata, bukan hanya sekedar materi yang kita pelajari di kelas. Nah, sebelum masuk ke grafiknya, kita bahas dulu tentang konsep dasarnya supaya kita tidak bingung. Bahwa sin itu merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Cos itu adalah sebuah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Tan itu adalah sebuah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik sinus. Grafik sinus berbentuk gelombang yang naik dan turun secara teratur. Nah, ini gambarnya. Grafik ini berulang setiap 360 derajat dengan nilai maksimum 1 dan minimum min 1. Selanjutnya, grafik kosinus. Grafik kosinus memiliki bentuk yang mirip dengan grafik sinus. Bedanya, kosinus dimulai dari minus 1, sedangkan sinus dimulai dari 0, sehingga posisinya terlihat sedikit bergeser. Baik, kita masuk ke grafik tangan, yang dimana grafiknya itu berbeda dengan grafik yang dibentuk oleh sinus dan kosinus, dimana grafiknya itu berbentuk gelombang, sedangkan grafik tangan itu berbentuk seperti tanjakan naik terus loncat. Nah, mengapa demikian seperti itu? Karena ada sudut-sudut tertentu yang nilainya itu tidak terdefinisi. Contohnya itu sudut 90 derajat, nilainya itu tidak terdefinisi. Di titik itu garisnya itu seperti putus dan membentuk garis yang disebut asimptot. Kemudian jadi grafik kanan ini tidak kontinu seperti grafik pada sinus dan kosinus. Baik, mungkin kita sering berpikir sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari grafik trigonometri. Jadi adapun aplikasi nyata dari grafik trigonometri yaitu ada gelombang laut, posisi matahari, suara, dan mengukur bangunan dan wahana permainan. Nah, dari semua yang kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa grafik trigonometri itu berbentuk gelombang dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.